dukung channel kami dengan cara klik like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, begini saya ingin penjelasannya asbabun nuzul bersama tafsirnya surat 13 surat Ar-Ra'd ayat 11. Mohon penjelasannya. Ya, alhamdulillah. Wasukuillah wa nikmatillah. Salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini kita akan menjelaskan sesuai apa yang ditanyakan, yaitu surat Ar-Ra'd ayat yang 13, surat ke-13 ayat 11 ya. Bunyi ayatnya kita bacakan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Itu ayatnya. Lalu kita terjemahkan. Ini saya punya terjemahan Al-Qur'an dari Haji Umar Bakri ya, yang ditulis oleh beliau. Ini terjemahannya dari kitab ini. Ayat 11 artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki kehancuran sesuatu kaum, maka tidak ada yang sanggup mencegahnya dan tidak ada pelindung mereka selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ini yang kita akan baris bawahi, yang sering kita tahu ayatnya, sering mendengar, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu sahabat ya, yang artinya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hatta mayughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Seperti itu. Baiklah, asbabun nuzul ayat ini sebenarnya berkaitan ya, erat dengan ayat sebelumnya, yaitu dimulai ayat ke-8, 9, 10, 11 sampai 12 sampai 13 ya. Waktu itu yang mana ini diantaranya At-Tabrani ya, dan lain-lain tentunya para tabi'in menyampaikan ya, dari bersumber dari Ibnu Abbas, bahwa di waktu itu ada muncul namanya Arbad bin Qais ya, dan Amir bin At-Tufail. Ini tentu datang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Lalu ini dua orang ini adalah orang kafir ya, dari Quraisy ya, orang kafir Quraisy datang ke Madinah sengaja menemui Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa, ya Rasulullah, apabila aku masuk Islam, apa ya yang engkau akan berikan kepadaku? Nah, seperti itu. Jabatan apa yang engkau akan berikan kepadaku apabila aku masuk Islam? Lalu Rasul menjawab, wahai kalian ya, yang berdua ini, hakmu sama dengan hak kaum muslimin dan kewajibanmu serupa dengan kewajiban kaum muslimin yang lainnya.
Lalu mereka berkata, apakah engkau akan menjadikanku pimpinan setelahmu, ya Rasul, ya Nabi, gitu kan, ya Muhammad. Dia tidak menyebut Rasul, tapi namanya Muhammad. Loh, itu bukan urusanmu. Ya, Nabi menjawab, itu bukan urusanmu dan juga bukan urusan kaummu. Nah, seperti itu. Kemudian mereka keluar, berkata Amir kepada Arbad. Setelah dia keluar, ya, lalu mereka berbisik-bisik merencanakan sesuatu, mau mencelakakan Rasulullah, ya, si Arbad dan si Tufail ini. Lalu setelah itu mereka kembali lagi kepada Rasul. Apa yang direncanakan akan dilaksanakan kepada baginda Rasul, yaitu ingin mencelakakan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW waktu itu, ya, datang lagi itu orang tersebut dan bercakap-cakap yang satunya, dan yang satunya sudah bersiap-siap memegang hulu pedangnya untuk mencabut dan akan mencelakakan Rasulullah. Rasulullah waktu itu tidak bersikap apa-apa, namun dengan seketika, ya, mereka tatkala ingin mencelakakan Rasulullah, yang salah satunya langsung tidak berdaya, tidak ada kekuatan, dan jatuh di hadapan Rasulullah. Rasulullah tidak berkata apa-apa, meninggalkan mereka. Nah, seperti itu. Lalu mereka pulang, ya, kedua ini berpulang, ya, dan tatkala sampai di suatu kampung, nah, ini hukuman Allah datang kepada mereka. Mereka dikirim petir, ya, datang petir, dan kedua ini disambar petir, ya. Ya, ini adalah hukuman orang yang akan mencelakakan baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas ayat yang sering disampaikan, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, ayat ini sebenarnya berkaitan dengan keadaan manusia, ya, dari jelek kepada baik. Jadi hijrahlah manusia itu, disuruh oleh Allah hijrah. Jangan hanya berbuat jelek saja, ya. Yang tadinya meninggalkan sholat, maka rubah nasibmu itu dengan mengerjakan sholat, ya. Yang tadinya suka judi, main, maaf ya, main berzina, berjudi, itu yang dosa-dosa besar, maka rubahlah dirinya, tinggalkan kemaksiatan, beribadah kepada Allah, maka nasibnya akan berubah, ya. Jadi ayat ini tidak boleh dipelintir dengan keadaan ekonomi seseorang, ya. Merubah nasib misalkan dengan bekerja keras, dengan ikut perdagangan ini, dengan ikut kelompok ini, dengan ikut usaha ini, ayo rubah nasib pakai ayat ini. Itu tidak seperti itu tujuan ayat ini, ya. Tidak boleh memotivasi orang untuk merubah nasibnya, ekonominya. Tadinya mungkin tidak punya mobil, ayo agar punya mobil engkau ikut aku usaha. Ya, ini ayatnya, engkau harus merubah nasibmu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lalu kasih dalil, Allah tidak akan merubah nasibmu, tapi engkau yang akan merubahnya. Jadi rubah, ayo ikut ini. Jadi seperti itu. Karena apa? Keadaan seorang itu bukan dari kerja kerasnya, dari usahanya bisa kaya, ya. Banyak usaha sudah dimodalin orang tuanya, mungkin modalnya sudah ada, perusahaannya ada, ya. Bangkrut juga, ya. Banyak gitu. Malah hutang yang banyak, bukan 100 juta, puluhan juta hutangnya sampai miliaran. Tujuan ayat ini yang Allah tekankan, ya, nilai dari ayat ini, makna dari ayat ini, hikmah dari ayat ini, yaitu nasib kita di dalam jelek kepada baik. Itu hijrah, itu maknanya. Kita berbuat jelek nih, sekarang lagi banyak dosa, berbuat dosa terus, ya rubah, jangan berbuat dosa, ya.
Caranya apa? Ya dekati para ustadz, para ulama yang baik, ngaji, majlis taklim, dah hadiri, pahami agama dan lain sebagainya, agar nasib kita ini tidak jelek ya. Karena akan mengikuti, apabila kita berbuat kejelekan maka keadaan pun akan jelek ya dengan sendirinya. Karena kita ini disuruh Allah untuk berbuat baik, untuk sholat, saum kan itu baik, sodako kan baik, menolong orang kan baik, terus membantu orang ya, terus menyantuni yatim piatu itu kan baik, mengurus orang-orang yang jompo ya, orang-orang yang tidak berdaya itu kan kebaikan. Seorang pemimpin sayang kepada rakyatnya, berkorban untuk rakyatnya, ya itu kebaikan. Nah ini kebaikan-kebaikan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Allah tidak memerintahkan suruh maling kan, tidak, suruh berjudi enggak, dilarang itu kejelekan jelas ya. Ya, tapi kenapa orang masih mau berbuat judi, berbuat maling, berbuat main perempuan, narkoba, mabuk? Itu kan hawa nafsunya ya. Setan sorak-sore, setan bergembira dengan keadaan manusia seperti itu. Karena apa? Temannya nanti banyak di neraka. Temannya akan banyak di neraka. Senang setan, temanku banyak nih mereka. Ya, temanku banyak ini, senang. Maka wah terus menggoda manusia ya agar ikut kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari majelis taklim, jauh dari kebaikan-kebaikan. Nah ini ya, akibatnya nanti akan celaka kan. Di dunia juga kadang udah celaka ya orang-orang seperti itu. Coba pemabuk kan ini, mabuk tiap hari, kalau gak dapat minuman dia kejang-kejang karena kecanduan. Itu apa yang terjadi di dunia aja, mungkin bisa jantungnya ya, ginjalnya, organ-organ tubuhnya itu karena itu minuman keras kan, namanya minuman keras ya, miras kan beras, minuman keras namanya minuman keras, diminum ya otomatis kepada tubuhnya tidak akan bersahabat ya. Beda dengan minuman air putih, beda dengan minuman susu, jahe itu menyehatkan, madu itu menyehatkan, malah obat. Tapi minuman keras tidak akan menyehatkan ya, dilarang oleh Allah. Tapi kenapa dekat manusia minum? Ya itu karena hawa nafsunya ya, sesaat, kesenangan sesaat. Akibatnya di dunia diterima, apalagi nanti di akhirat azab Allah. Di dunia pun sudah diadab dengan penyakit, dengan sakit ya. Maka berhentilah yang masih mabuk ya, narkoba dan dosa-dosa besar yang lainnya, itu tidak akan selamat kalian. Di dunia pun tidak akan selamat ya, apalagi nanti di akhirat di hadapan Allah. Maka seperti itu wahai sahabatku ya. Maka mari ya, berangkat dari ayat tadi, kita rubah diri kita ya, kita dapat hidayah, kita ngaji, kita banyak-banyak bermajlis taklim ya. Karena majlis taklim itu adalah majlis ilmu, kesenangannya Rasul, kesenangannya para sahabat. Kata Allah juga, kata Rasul juga kan, itu adalah taman-taman surgaku kan? Taman-taman surga. Iya, taman-taman surga. Mainnya kita itu di situ, di majlis ilmu, majlis dzikir, majlis kebaikan. Ya mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan manfaat ya Kang ya. Oh, ya. Terima kasih pada pagi ini, alhamdulillah barokah ya. Semoga kita selalu berbuat kebaikan untuk umat, untuk semuanya, sehingga Allah selamatkan kita di dunia wal akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Kang ya.